semuanya. Selamat datang di video presentasi alat peraga kami. Kami dari kelompok 7, mahasiswa ITB Indonesia Tandang Pusat dengan prodi Sistem Informasi semester 3. Dengan dosen pengampu Ibu Ita Margareta Boru Tarigan MPD dan matkul Aljabar Linear Matrix. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Andini dengan NIM 2410004 dan saya bersama teman saya dimulai dari sebelah kanan. Nama saya Dika Wiratama, NIM 2410040. Saya Elvida Sarah, NIM 2410034. Nama saya Sela Melinda dengan NIM 2410025. Nama saya Arman Muhajir, NIM 2410028. Bosan cuma lihat rumus vektor di buku aja. Lewat alat peraga ini, kita bakal tunjuki aslinya secara nyata. Daripada makin penasaran, yuk kita lanjut ke penjelasannya. Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkalian silang vektor atau cross product. Perkalian silang vektor atau cross product adalah operasi matematika antara dua vektor yang menghasilkan sebuah vektor baru. Vektor hasil perkalian silang tegak lurus ini terhadap kedua vektor awal yang dikalikan. Soal perkalian silang vektor diketahui vektor A 2i 3j 4k, vektor B 5i 6j 7k. Baru kita bikin matriksnya dulu, I, J, K, baru kita masukkan angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitung A cross B. Kita sesuaikan dengan rumus. Berarti di sini kan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Berarti A1-nya 2, A2-nya 3, A3-nya 4, B1-nya 5, B2-nya 6, B3-nya 7. Untuk mencari komponen I, kita tutup I-nya, berarti kan tinggal J dan K. Kita masukkan rumus yang I, berarti tinggal J dan K, A2 cross B3 kurang A3 cross B2. Berarti kan di sini kita silangkan menjadi 3 dikali 7 dikurang 4 dikali 6. 4 dikali 6 sama dengan 3 kali 7 21 dikurang 4 kali 6 24 sama dengan 3i. Untuk mencari komponen J berarti kan kita tutup J-nya. Karena dimulai dari sebelah kanan berarti kita mulai dari K dan I. Berarti di sini tulis K, I, angkanya kita masukkan 4 2 7 5, baru kita silangkan 4 kali 5. 4 kali 5 dikurang 2 kali 7. 4 kali 5 20 dikurang 2 kali 7 14 sama dengan 20 dikurang 5 dikurang 14 sama dengan 6J. Untuk mencari komponen K, kita tutup K-nya. Berarti kan tinggal I dan J. Kita buat I dan J, kita masukkan angkanya 2 3 6 5 6. Baru kita silangkan lagi 2 kali 6 dikurang 3 kali 5. 2 kali 6 sama dengan 12 dikurang 3 kali 5 sama dengan 15. 12 dikurang 5 sama dengan min 3K. Maka hasil akhirnya adalah A cross B sama dengan min 3I 6J dan min 3K. Sekian soal perkalian silang vektor dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah bayangan suatu vektor ke vektor lain dengan arah tegak lurus. Di sini saya akan menjelaskan suatu soal yang mengenai proyeksi ortogonal. Ayo langsung saja masuk ke soalnya saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal proyeksi ortogonal. Ini dia soalnya. Di sini ditanya proyeksi vektor A pada vektor B. Untuk rumusnya, ini dia rumusnya. Untuk langkah pertama, langsung saja kita cari dulu vektor A dan vektor B-nya. Untuk mencari vektor A dan vektor B-nya, 3 dikalikan dengan sini, 4 dikalikan dengan ini, 0 dikalikan dengan yang ini. 3 dikali 4 12, 4 dikali 0,
4 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Jadi hasilnya 12. Untuk langkah kedua, kita cari panjang panjang B kuadratnya. Langsung saja ini vektor B-nya masukkan 4 kuadrat 0 kuadrat 0 kuadrat 4 kuadrat 16 0 kuadrat 0 0 kuadrat 0. Jadi hasilnya 16. Langkah ketiganya kita masukkan rumusnya. Untuk A dan B-nya kita sudah mencarinya, yaitu 12. Dan untuk panjang vektor B kuadratnya kita sudah mencari, hasilnya 16. Dan untuk B-nya, vektor B-nya ini dia. Langsung ini kita sederhanakan saat 12 dan 16-nya sama-sama kita bagi dengan 4. Jadi hasilnya 3/4. Lanjut, kita kalikan 3/4 ke dalam yang di sini. 3 dikali 4, 12. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 0, 0. 0 dibagi 4, 0. 3 dikali 0, 0. 0 dibagi 4, 0. Jadi ini dia hasil dari proyeksi vektor A pada vektor B. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Untuk alat peraga selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan vektor di ruang 2 dengan alat peraga, yaitu sumpit, alas berwarna putih, dan cahaya dari senter. Vektor ruang 2 adalah vektor yang hanya berada pada satu bidang datar dan memiliki dua komponen, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, di sini langsung saja kita mempraktekkan alat peraganya. Letakkan dua sumpit tepat di atas kertas atau alas yang berwarna putih. Keduanya tetap menempel di atas alas ini. Lalu setelah itu arahkan senter dari atas lurus ke bawah. Seperti ini. Apa yang diperlihatkan senter? Yang pertama, bayangan stik jatuh tepat di bidang kertas. Bisa dilihat. Yang kedua, tidak ada arah ke atas atau ke bawah kertas atau alas berwarna putih ini. Maknanya, karena vektor ruang 2 hanya berada di bidang datar, maka bayangan yang terbentuk juga hanya ada di bidang tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui alat peraga ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini akan melanjutkan alat peraga proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah bayangan suatu vektor ke vektor lain dengan arah yang tegak lurus. Artinya bayangan tersebut tidak miring, tetapi jatuh lurus membentuk sudut 90 derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mirip dengan bayangan benda yang terkena cahaya matahari tepat dari atas. Bayangan sumpit A yang jatuh ke arah vektor B inilah yang disebut proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Ketika sudut antara vektor A dan vektor B semakin kecil, bayangan yang
terbentuk semakin menjadi panjang seperti ini. Sebaliknya, ketika vektor A membentuk 90 derajat terhadap vektor B, bayangan menjadi 0. Ini berarti tidak ada proyeksi sama sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang alat peraga proyeksi ortogonal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan vektor di ruang 3 menggunakan alat peraga. Jadi, vektor ruang 3 adalah vektor yang memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Langsung saja saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini terdapat sumbu X, Y, dan Z. Apabila disenter dari samping, bayangan menunjukkan bahwa ada arah keluar bidang. Bayangan tidak hanya mendatar. Maknanya, arah tegak lurus terhadap bidang dua vektor menunjukkan adanya dimensi ketiga, yaitu sumbu Z. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan dari alat peraga ini. Sekian, terima kasih. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami mengenai alat peraga proyeksi ortogonal dan vektor ini. Kesimpulannya, dengan alat peraga ini kita jadi lebih mudah memahami arah dan proyeksi vektor secara nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alat peraga proyeksi ortogonal dan perkalian silang vektor. Maaf jika ada salah pada video kami dari kelompok 7 pamit undur diri.